Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan masuk ke materi tentang integral ya. Jadi kita masuk ke materi integral ya. Sebelumnya, di pekan lalu kita sudah membahas materi tentang turunan atau diferensial ya. Perbedaan antara integral dan diferensial itu adalah anti turunan ya. Jadi kalau suatu fungsi diturunkan, maka turunannya jika diintegralkan kembali, itu akan kembali menjadi fungsi semula. Jadi antara turunan atau diferensial dan integral itu seperti orang memakai sepatu atau melepasnya kembali. Ya. Jadi integral itu adalah suatu anti turunan, ya, atau anti diferensial. Nah, kita ulangi dulu kemarin ya tentang turunan sebentar ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa turunan itu tidak lain adalah kemiringan ya, kemiringan dari garis singgung ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menurunkan atau turunan suatu fungsi di C, maka itu tidak lain adalah kemiringan dari garis singgung di titik X sama dengan C tersebut ya. Sudah kita buktikan bahwa kita sudah mengerjakan contoh soal kemarin ini ya. Tentukan kemiringan dari garis singgung di X sama dengan 1, X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ya. Nah, fungsi itu yang ini ya. Jadi fungsi itu kalau digrafikkan ini adalah yang ini, yang parabola ini. Ya. Sudah kita pelajari di pekan lalu. Ya. Jadi fungsinya adalah X, fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Yang ini. Ya. Jadi Y sama dengan fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, maka grafiknya adalah berupa parabola. Nah, lalu kita diminta untuk mencari kemiringan dari garis singgung di titik X sama dengan 1, di sini ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui kemiringan dari garis singgung itu, maka tinggal kita turunkan aja fungsi ini. Nah, ini kembali yang ke atas nih ya. Jadi, kemiringan garis singgung di X sama dengan 1 pada grafik fx ya. Jadi, f aksen di titik 1. Turunkan fx-nya menjadi fx, f aksen x sama dengan 2x min 4. Dari mana ini ya diturunkan? 2x min 4. Ya. Lalu masukkan untuk x-nya 1. Jadi f aksen 1. Sehingga menjadi 2x min 4, x-nya 1. Sehingga menjadi min 2. Nah, min 2 ini adalah kemiringan dari garis singgung di titik x sama dengan 1. Ya. Nah, sedangkan x sama dengan 1 itu, kalau dicari di dalam grafik parabola ini, di x sama dengan 1 ini, ya, maka nilai dari fx-nya atau y-nya ini adalah 0, ini 0. Jadi koordinatnya adalah 1,0 ya. Nah, maka untuk mencari garis singgung ini ya, berarti kita harus mencari persamaan garis yang kemiringannya adalah min 2 ini ya, melalui titik koordinat 1,0 ya. Jadi tadi eh, jika x sama dengan 1 dimasukkan ke dalam fungsi ini ya, didapat y-nya adalah 0. Jadi titiknya melalui 1,0. Kemiringannya min 2. Nah, kita kembali ke eh, teori tentang garis ya, sudah pernah kita pelajari di materi ke-1 atau materi kedua ya. Jadi teori tentang garis. Ya. Jadi masukkan kebersamaan untuk mencari garis berdasarkan data kemiringan dan data sebuah titik. Ini ya, y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Ya. Jadi masukkan di sini kan x-nya 1, y-nya 0 ya. Jadi y min y1-nya 0 sama dengan min 2
X min X satunya 1. Ini. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2X. Ini dari sini ya, min 2X. Ya. Min 2 kali min 1 jadi plus 2. Min 2X plus 2. Nah, garis ini yang ini. Ya, min 2X plus 2 ini. Jadi kelihatan dia adalah garis singgung di titik 1,0. Ya, jadi garis ini menyinggung fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 di titik 1,0. Nanti ketika diminta mencari kemiringan garis singgung di titik X sama dengan 2, sama kayak tadi lagi. Jadi kemiringan garis singgung di X sama dengan 2 pada grafik fx adalah turunkan f aksen di titik 2. Ya. Turunannya sama tadi ya, sama dengan 2x min 4 turunannya. Dari mana? Dari turunan yang ini. Dari turunan fungsi ini. 2x min 4. Ya. Nah, sekarang x-nya masukkan 2. Jadi f aksen 2 sama dengan 2x, x-nya 2 min 4. 2 kali 2 min 4 jadinya 0. Jadi kemiringannya 0. Ya. Kemiringannya 0, sedangkan koordinatnya adalah di x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kalau dimasukkan di dalam grafik ini, grafik parabola, maka ini titiknya nih. X-nya 2, maka Y-nya berapa? Min 1. Jadi koordinatnya adalah 2, min 1 nih. Maka kita sudah punya informasi kemiringannya 0 melalui titik 2, min 1. Masukkan ke persamaan. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya. X1 Y1-nya adalah 2, min 1. Jadi Y min Y-nya, Y1-nya min 1. Masukkan Y min Y1 sama dengan kemiringannya 0. 0, jadi M-nya 0 dikali X min 2. X1-nya adalah 2. Ya. Maka Y plus 1 ini ya, Y kan jadi min kali min jadinya plus ya. Y plus 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini 0. 0 dikalikan eh, X min 2 jadinya 0. Ya. Sehingga persamaan menjadi Y sama dengan min 1. Dari mana ini? Jadi ini kan ruas, kita pengen ruas kirinya Y saja. Maka dikurangi 1, maka ruas kanan juga kurangi 1. Jadi min 1. Ya. Y sama dengan min 1. Nah, ini adalah garis, kalau yang namanya Y sama dengan min 1 adalah garis datar. Ya, yang melalui titik Y sama min 1 ini garis datar. Karena kemiringannya 0. Ya, melalui titik Y sama dengan min 1. Jadi persamaan adalah Y sama dengan min 1. Lalu ketika diminta mencari kemiringan garis singgung di X sama dengan 3, kembali cari turunannya, lalu di titik X sama dengan 3 nih, jadi F aksen 3. Turunannya adalah 2X min 4, masukkan X-nya 3, jadinya 2 kali 3 min 4 sama dengan 2. Jadi kemiringannya 2. Nah, titik X sama dengan 3 di grafik parabola ini adalah di titik ini koordinatnya 3,0. Maka kita sudah punya informasi ya, kemiringannya 2 nih ya. Jadi 2 kali 3 min 4 kan 2 nih. Ya, jadi turunannya 2 melalui titik 3,0. Ya. Sehingga persamaannya masukkan ke persamaan, mencari persamaan garis berdasarkan kemiringan dan titik 3,0. Kemiringannya 2. Ya. Y1-nya 0, X1-nya 3. Y min 0 sama dengan 2 dikali X min 3. Didapat Y sama dengan 2X min 6. Ya, ini kan 2X. Lalu 2 dikali min 3 jadinya min 6. Ya. Nah, ini garisnya nih. Garis singgung di titik 3,0. Jadi terbukti ya untuk mencari kemiringan garis singgung di X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3 adalah dengan menurunkan fungsinya, diturunkan, didiferensialkan. Nanti cara menjawab nomor 2 juga begitu. Ya, sama seperti ini. Ini sudah saya kirimkan ya, filenya ada di Olu. Lalu Excel-nya juga sudah saya kirimkan ya, ada di Olu juga Excel ini ya. Sekaligus persamaan-persamaan ini ada di Olu. Lalu kita kemarin lanjut belajar di turunan ya. Ini aturan pencarian turunan sudah, kemudian teorema-teorema tentang turunan. Nah, ini yang ini.
Sudah kita buktikan juga pekan lalu, ya. Nah, ini semua sudah kita buktikan pekan lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke integral, ya. Akan masuk ke integral di materi 4 ini. Ini sudah saya kirimkan ke Olu juga, jadi silakan dilihat, ya. Kembali integralnya adalah anti turunan, ya. Definisi kita sebut F, ini F besar nih, ya. Perhatikan simbolnya F besar, ya. Kita sebut F besar suatu anti turunan dari F kecil. F kecilnya adalah fungsinya, ya. Pada selang I jika diferensial F besar sama dengan F kecil. Jadi F besar sebagai integral, ya, itu kalau diturunkan itu akan kembali menjadi fungsi F-nya, ya. Dan ini jika F aksen, jadi F besar diaksenkan, diturunkan sama dengan Fx. Jadi integral itu anti turunan, sehingga ketika diturunkan kembali ke fungsi semula, ya. Lalu kita kenal istilah integral tak tentu. Nah, kalau ini, ya, simbol integral itu seperti ini, ya. Ini seperti cacing berdiri nih, ya. Ya, cacing berdiri. Untuk integral tak tentu, maka integralnya belum ada batas-batasnya. Jadi masih integral saja, ya. Belum ada batas antara A dan B, belum, ya. Nah, kita masuk ke teorema A, aturan pangkat. Ini eh, cara mengintegralkan secara umum, ya. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min satu, jadi kecuali min satu, ya. Jadi nanti kalau kalau R-nya min satu namanya jadi len nanti, ya, logaritma natural. Kita kembali dulu ke integral, jadi R-nya nggak boleh min satu. Jadi pangkatnya nggak boleh min satu. Jadi integral X pangkat R dx, ya, ini sama dengan, lihat perhatikan, ya, R-nya jadi plus satu, ya, jadi pangkatnya jadi R plus satu, dibagi R plus satu, ditambah suatu konstanta, ya. Kenapa seperti ini? Nah, ini contohnya nih, buktinya, ya. Contoh, jika kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, ya, maka integral tak tentunya adalah integral fx dx, ya. Ini simbol dx ini adalah simbol Leibniz. Nah, kita sudah pelajari juga pekan lalu simbol Leibniz, ya. Kalau dy per dx kan itu turunan, ya. Sehingga kalau dy sama dengan, jadi dy per dx adalah turunan eh, dari fungsi y, ya. Y sama dengan fx. Nah, nanti eh, dy per dx itulah simbol Leibniz. Sudah kita pelajari pekan lalu. Sehingga ketika kita mencari kembali dy-nya, ya, ini berarti integral dari fx dx. Ya. Jadi sama dengan masukkan ini, ya, fungsinya. Jadi fungsinya ini x kuadrat ke dalam sini nih. Jadi sama dengan integral x kuadrat dx. Nah, kembali ke aturan umumnya ini. Kalau kita punya x kuadrat, ya, maka integralnya adalah, lihat pangkat 2-nya, ya, bertambah menjadi satu, jadinya menjadi pangkat 3. Kemudian dibagi 2 tambah satu, yaitu 3. Sehingga integralnya adalah sepertiga X pangkat 3. Ditambah suatu konstanta. Nah, inilah integralnya. Ditambah suatu konstanta. Integral ini kalau diturunkan lagi, nih, diturunkan lagi, jadi kita punya eh, sepertiga X pangkat 3 ditambah konstanta. Kalau dia diturunkan, lihat 3 ini kan jadi ke depan. Kalau diturunkan, ya, nih jadi ke depan ini. Ya, 3 dikali sepertiga, habis, ya. Tinggal X kuadrat. Konstanta diturunkan 0. Ya, jadinya tinggal X kuadrat. Kembali ke fungsi semula. Ya. Jadi X kuadrat, jika diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3 plus konstanta, ini integral tak tentu, ya. Ketika sepertiga X pangkat 3 plus konstanta diturunkan, kembali ke X kuadrat. Ya. Jadi integral adalah suatu anti turunan.
Nah, berikutnya ini kan integral tertentu ini ya. Jadi selalu pakai plus konstanta karena kalau konstanta itu diturunkan dia pasti nol. Ya. Jadi bentuk umumnya itu harus selalu ada konstanta ya. Karena boleh jadi memang aslinya persamaannya ada konstantanya misalnya. Nah, kalau ada konstantanya ya, kalau diturunkan dia menjadi X pangkat R saja yang ini. Ya. Jadi X pangkat R diintegralkan harus ada konstantanya. Ketika diturunkan lagi, konstantanya jadi hilang. Ya, jadi kembali ke X pangkat R. Nah itu ya, jadi bolak-balik ya antara integral dengan turunan. Ya. Teorema B, kelinieran dari integral dx. Ya. Nah ini kalau ada konstanta ya di dalam integral, maka konstantanya bisa dikeluarkan. Ya. Kemudian kalau ada integral dari penjumlahan fungsi, maka masing-masing fungsi diintegralkan. Sehingga akibatnya kalau ada pengurangan, jadi integral dari pengurangan fungsi, maka masing-masing fungsi kemudian diintegralkan, dikurangi integral dari fungsi yang menguranginya. Ya. Ini teorema B, kelinieran. Ya. Nah ini mirip-mirip dengan kemarin ya aturan rantai ya, aturan rantai. Kemarin aturan rantai itu kan kalau kita punya suatu fungsi sebagai fungsi u, ya, sedangkan u-nya adalah fungsi x, maka turunannya adalah diturunkan dulu terhadap u, baru kemudian diturunkan terhadap x. Ingat yang kemarin eh, turunan ya, apa teorema rantai. Ini dari materi ke-1 ada kemarin. Nah, ini kita lihat dulu deh ya. Nah, ini kemarin ada aturan rantai yang ini, aturan rantai. Nah, ini kalau aturan rantai ini kita kembalikan, maka integralnya seperti ini yang tadi. Nah, teorema saya aturan pangkat yang diperumum. Jadi kemarin itu kan diturunkan dulu, ya, lalu dicari lalu dikalikan dengan turunannya. Nah, maka kalau diintegralkan itu kembali ke bentuk semula ya. Ini contoh ada nggak di sini kita lihat ini kemarin ya latihan 04B. Nah, ini yang kemarin aturan rantai ya. Jadi kalau kita punya 5U sedang U-nya adalah X kuadrat ya, maka menjadi 5X kuadrat. Jadi kalau diturunkan ya, turunkan dulu terhadap U jadinya 5, nanti turunkan U-nya 2X. Nah, jadinya menjadi 5 kali 2X sama dengan 10X. Ya. Nah, 10X ini adalah turunannya. Sehingga kalau diintegralkan, ini menjadi bentuk umum ini. Jadi 10X, integral 10X dx, ya, itu akan menjadi eh, X-nya kan pangkat 1 tuh ya, 10X. Ya. Sehingga satunya ke bawah, tambah 1 jadinya 10X per 2, X-nya pangkat 2. Jadi 10 per 2 kan jadi 5X kuadrat. Kembali ke sini 5X kuadrat. Jadi 10X kalau diintegralkan menjadi 5X kuadrat. Nah ini bentuknya ini. Ya. Aslinya kan yang ini. Ya, 5X kuadrat jadinya 5 kali 2X diturunkan jadinya 10X. Jadi di sini 10X. Diintegralkan 10X. Maka kembali menjadi 5X kuadrat. Nah ini. Jadi ini eh, teorema pangkat yang diperumum ini adalah untuk menerangkan integral untuk aturan rantai ini. Nah, kemudian integral tentu. Nah, integral tentu ini adalah integral yang diberi batas ya. Jadi simbol integralnya di antara A sampai dengan B.
ya, fx dx. Maka menjadi integral dimasukkan b-nya, nanti dikurangi integral dimasukkan a-nya. Ya. Nah, nanti akan kita contohkan dengan langsung dengan contoh soal. Nah, maka bentuk integral tentu ini, jika dianalogikan dengan yang tadi, teorema B, ya, maka akan sama ya. Cuma sekarang ada batasnya. Jadi kalau ada konstantanya, ya, konstantanya bisa dikedepankan, integralnya tetap dalam batas AB. Kalau integral AB ini dijumlahkan untuk dua fungsi, maka masing-masing fungsi diintegralkan AB. Ya. Dan kalau pengurangan fungsi, maka masing-masing fungsinya integralkan AB. Ya, dikurangi. Nah, seperti itu teorema tentang integral. Ya. Nah, contoh soalnya ini sudah saya kirimkan juga ke Olu. Di sebentar. Latihan 5 ya ini. Nah, jadi contoh soalnya di antara fungsi integral itu adalah untuk mencari luas area ya. Luas area. Ini saya perbesar aja. Nah, ini contoh kita punya eh, suatu area dengan batas-batasnya di utara batas garis Y sama dengan 24 yang ini nih. Ya, batas selatan garis Y sama dengan 6 yang ini yang bawah. Ya. Batas barat X sama dengan 1 yang ini. Batas timur garis Y X sama dengan 5 yang ini. Nah, maka ini adalah suatu area berbentuk kotak ya. Mengandung cadangan minyak sebesar 1 miliar barel per kilometer persegi. Ini satuannya dalam kilometer. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini ada angka-angkanya di sumbunya, ini satuannya adalah dalam kilometer ya. Dengan teknik pengintegralan, tentukan luas area yang mengandung cadangan minyak tersebut. Ya. Kemudian berapa liter besar cadangan minyak yang terkandung di area seluas itu. Nah, perhatikan ya. Jadi kita jawab ya, diketahui area dengan batas-batas utara Y sama dengan 24. Ya, selatan Y sama dengan 6. Jadi kita punya fungsi yang atas ini adalah fungsi Y sama dengan 24, yang bawah adalah fungsi Y sama dengan 6. Batas-batasnya dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 5. Ya. Ini sebenarnya kalau kita mencari luas area ini sudah langsung ketahuan ya. Ini kan coba lebarnya 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ini panjangnya lihat. Ya. Ini lebarnya 4, panjangnya dari 6 sampai 24. Berarti berapa? 24 min 6, 18. 18 dikali itu 2, 3, 4. 18 dikali 4. Ya. Ya, 18 kali 4 itu adalah 72. Nanti akan ketemu ya. 72 ini kalau pakai integral. Jadi kalau pakai integral, caranya adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ya, jadi yang Y sama dengan 24, ini 24. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan Y sama dengan 24. Integralnya berarti integral dari batas 1 sampai dengan 5 dari 24 dx dikurangi fungsi yang bawah. Ya. 1 sampai dengan 5 integralnya 6 dx. Jadi sama dengan, perhatikan, jadi 24 ya, integral 1 sampai dengan 5 24 dikurangi kan yang bisa dipisahkan ya. Atau ini disatukan ya. 24 min 6 dx. Tadi kan kita sudah belajar teorinya tadi ya. Teoremanya tentang kalau pengurangan yang tadinya terpisah bisa disatukan atau yang tadinya disatukan bisa dipisahkan. Ini kan terpisah jadi disatukan. 24 min 6 dx. Asalkan batas-batasnya sama ya. Sehingga menjadi, coba, integral 24. 24 itu berarti kan X-nya pangkat 0. Ya. Pangkat 0 maka 0 tambah 1 jadinya per 1. Ya. Kemudian X-nya menjadi pangkat 1. Jadinya 24X.
batasnya 1 sampai dengan 5, ya. Dikurangi 6. 6 diintegralkan jadinya 6x. Batasnya 1 sampai dengan 5. Nah, masukkan. Jadi 24 masukkan 5-nya, dikurangi 24 masukkan satunya. Ya, dikurangi 6 masukkan 5-nya, dikurangi 6 masukkan satunya. Ya. Maka lihat 24 kali 5 dikurangi 24 kali 1 sama dengan 120. 24 kali 5 itu 120, dikurangi 24, ya. Lalu dikurangi 6 kali 5 30, dikurangi lagi di dalamnya jadinya plus 6. Jadi dapat 72 km persegi. Nah, kita punya luas area 72 km persegi. Maka besar cadangan minyaknya berapa? Kalau per kilometer persegi adalah 1 miliar barel. Maka 72 miliar barel. Ya, jadi 72 miliar barel. Lalu berapa liter? Satu barel 159 liter. Jadi 72 kali 159 sama dengan 11.448 miliar liter. Ini contoh pertama ya. Jadi mencari luas area. Begitu juga contoh kedua. Ini juga mencari luas area juga nih. Nah, cuma sekarang lihat batas utaranya. Ini suatu fungsi garis. Yaitu garis Y sama dengan 1,5X plus 15. Ya. Batas selatannya garis Y sama dengan 6. Nah, nanti batas baratnya garis X sama dengan 1. Batas timurnya X sama dengan 5. Nah, kembali kita diminta untuk mencari luas areanya dulu. Caranya adalah fungsi yang atas, ya. Jadi integral fungsi yang atas dikurangi integral fungsi yang bawah. Yang atas integralnya adalah fungsinya adalah 1,5 X plus 15 ini. Diintegralkan dengan batas 1 sampai dengan 5, ya. Dikurangi fungsi yang bawah Y sama dengan 6. Batasnya 1 sampai dengan 5, ya. Jadi integral 1 sampai dengan 5 1,5X plus 15 dx dikurangi integral 1 sampai dengan 5 6 dx sama dengan, nah, 1,5x plus 15 dx. Lihat 15-nya dikurangi 6 jadinya menjadi 1,5x plus 9. Ya, karena 15 dikurangi 6 jadinya 9. Ya. Jadi sama dengan 1,5x diintegralkan, kan ini x-nya pangkat 1. Diintegralkan jadinya menjadi pangkat 2 lalu per 2. 1,5 dibagi 2 berarti 0,75. Pangkatnya menjadi 2. Jadi x kuadrat. Batasnya 1 sampai dengan 5. Sedangkan yang 9 diintegralkan jadinya 9x. Batasnya 1 sampai dengan 5. Ya. Jadi sama dengan 0,75. Masukkan x-nya 5. Karena batasnya sampai 1 sampai dengan 5 batas ini. Jadi masukkan 5, ditambah masukkan 5 juga, dikurangi. Masukkan 1, ya, ditambah masukkan 1 yang 9 juga. Jadi didapat 54 km persegi. Ya. Kalau pakai ini juga langsung cari caranya. Pasti 54 juga. Coba ini kan lebarnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4. Ya. 4 kilometer. Ini sedangkan ini garis yang ini berapa ini? Oh, ini nggak ketahuan ya. Cuma ini intinya ini ya, kalau di X-nya sama dengan 1, masukkan aja persamaannya. X sama dengan 1,5 kali 1,5. Ditambah 15, berarti 16,5 nih di sini. Ya, 16,5. Yang ini di 5 ya. 1,5 kali 5 berarti berapa? 7,5 ya. 7,5 ditambah 15. Jadi 22,5 di sini. Ya, 22,5 di sini. Ini pasti luasnya juga adalah 54 ya, kilometer persegi. Sehingga kalau dinyatakan dalam barel jadinya 54 miliar barel. Ya. Barelnya dijadikan dalam liter. Ya.
Jadinya 159 liter per satu barel. Maka kalikan aja. Sehingga cadangan minyaknya adalah 8.586 miliar liter. Nah, ini contoh pemanfaatan dari integral ya. Jadi bisa untuk mencari luas area. Ya. Nanti bentuk fungsi yang atas dan fungsi yang bawah bisa macam-macam nih. Ya. Bisa aja nanti bentuknya parabola terbalik. Sedangkan yang bawah parabola menghadap atas, ya, atau terbuka ke atas. Bisa macam-macam nanti bentuknya. Ya. Cuma intinya ya fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah untuk mencari luas area menggunakan integral. Kalau fungsi atas saja misalnya nggak ada fungsi bawah, maka luas areanya adalah dari mulai fungsi yang atas sampai batas sumbu X berarti nanti. Kalau tidak ada eh, batas bawahnya, ya. Jadi batas bawahnya adalah nanti sumbu X. Kalau hanya fungsi yang atas. Ya, seperti itu pemanfaatan dari integral ya. Ini latihan, ini adalah bentuk latihannya yang ini, ya. Ini teorinya yang ini. Ya. Kemudian juga sudah saya kirimkan. eh, Nah ini ya, ini bukti dari teorema integralnya. Ya. Demikian materi integral dari perkuliahan untuk hari ini. Ya. Pekan depan kita mudah-mudahan bisa offline ya sehingga bisa kita lebih jelaskan kembali ya. Mohon maaf ini karena memang saya dalam perjalanan ya, jadi saya bisa melalui saya memberikan video pembelajaran ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.